Jangan buat persamaan antara kita. Saya majikan, kamu pembantu. Hai, nama aku Lala. Hari ini aku mau cerita tentang bukunya Tasaro Geka yang judulnya Kinanti Terlahir Kembali. Sebenarnya sih buku ini itu ada satu buku lagi yang ditulis sama Tasaro Geka, judulnya Galaksi Kinanti, tapi ternyata isinya tuh sama aja gitu. Aku nyari sinopsis sama resensinya di internet, inti ceritanya tuh sama, tapi cuman yang si Kinanti Terlahir Kembali ini ada tambahan-tambahan cerita tentang tokoh-tokoh pendukungnya gitu. Buku ini tuh tentang cerita cinta, tapi dia bukan teen lead seperti kebanyakan, dan ini tuh cerita-cerita yang penuh perjuangan dan menyedihkan kalau menurut aku ya. Di sini tuh buku ini tuh bikin aku marah juga sih sama apa yang terjadi, sama yang kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih harus kayak gini. Tapi kalau dilihat dari belakangnya tuh ya, Tasaro Gekanya tuh bilang kalau ini tuh ditulis dengan inspirasi kisah nyata. Jadi kayak oh my god, sedih banget gak sih kalau misalkan orang bener-bener ngalamin hal kayak gini. Ada satu yang pengen aku bacain dulu buat kalian di chapter pertama, Virgo Sang Perawan. Begini cara kerja sesuatu yang kau sebut cinta. Kau bertemu seseorang, lalu perlahan-lahan merasa nyaman berada di sekitarnya. Jika dia dekat, engkau akan merasa utuh dan terbelah ketika dia menjauh. Keindahan adalah ketika engkau merasa dia memperhatikanmu tanpa engkau tahu. Sewaktu kemenyerahan itu meringkusmu, mendengar namanya disebut pun menggigilkan akalmu. Kau mulai tersenyum dan menangis tanpa mau disebut gila. Berhati-hatilah. Kelak, hidup adalah ketika engkau menjalani hari-hari dengan optimisme, melakukan hal-hal hebat, menikmati kebersamaan dengan orang baru. Tergelak dan gembira membuat semua orang berpikir bahwa hidupmu telah sempurna. Sementara pada jeda yang kau buat bisu, sewaktu langit meriah oleh para benda yang berpijar, ketika sebuah lagu menyeretmu ke masa lalu, wajahnya memenuhi setiap sudutmu. Bahkan, langit membentuk auranya, udara bergerak mendesaukan suaranya, bulan menyabitkan senyumnya. Bersiaplah, kau akan mulai merengek kepada Tuhan, meminta sesuatu yang mungkin itu telah haram bagimu. Ini tuh chapter pertama ini menurut aku ya merangkum jalan cerita cinta si Kinanti ini. Jadi Kinanti itu sebenarnya siapa sih? Kinanti itu seorang gadis cilik dari dusun di Gunung Kidul, Yogyakarta. Si Kinanti ini salah satu anak yang dikucilkan di sana karena bapaknya tuh penjudi, ibunya tuh orang yang udah nikah berkali-kali, tapi setiap kali dia nikah suaminya tuh meninggal terus gitu. Kecuali si bapaknya Kinanti. Jadi emang si ibunya tuh kayak yang dianggap pembawa sial gitu, cewek pembawa sial. Padahal waktu mudanya tuh si ibunya Kinanti tuh gadis kembang desa. Terus cuma ada satu orang yang mau temenan sama Kinanti, namanya Ajuj. Dia tuh anak cowok yang lebih tua 2 tahun dari si Kinanti, tapi emang satu kelas gitu di SD. Terus Ajuj itu seorang anak yang dari keluarga terpandang, bapaknya itu seorang rois yang emang orang-orang nurut lah sama keluarganya gitu ya, udah selama bertahun-tahun. Terus kan kalau orang dari keluarga semacam Ajuj itu biasanya malu ya punya, ini anak tuh kenapa sih temenannya sama itu anak yang paling miskin gitu ya. Terus habis itu bapaknya penjudi apa gitu. Tapi si Ajuj ini berani juga gitu sama si keluarganya. Dia kan nggak berteman sama Kinanti, sampai suatu hari dia tuh kabur gitu dari rumah, terus pindah ke rumahnya. Ada salah satu nenek-nenek yang tinggal di situ, yang rumahnya terpencil juga, tapi hatinya tuh baik banget. Dia tinggal di situ tuh, namanya Mbah Gogo. Nah si Kinanti sama Ajuj ini kayak setiap pulang sekolah tuh selalu main bareng, apa-apa bareng. Dan menurut aku mereka tuh ngerasain apa yang ada di lagunya si Ed Sheeran yang judulnya Perfect, yang liriknya tuh yang aku lupa lagi yang we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Mereka tuh tahu gitu satu sama lain tuh orang yang spesial bagi mereka, tapi mereka nggak punya, mereka tuh sahabat aja gitu, bener-bener sahabat yang deket banget, orang-orang yang mereka tuh sebagai orang yang paling penting aja, tapi nggak nyampe paham kalau itu tuh mereka tuh udah saling jatuh cinta gitu. Kinanti sama Ajuj ini terpaksa berpisah karena Kinanti itu dijanjiin sama kenalan bapaknya untuk disekolahin, terus untuk dirawat. Akhirnya dibawa ke Bandung dan ditukar sama 50 kg beras ke keluarganya. Itu mah dijual ya, bukan kayak dirawat gitu. Kayak aneh nggak sih? Ya kan dari awal udah aneh kan, anaknya diambil. Kalau misalkan ya
waktu pas awal aku baca tuh aku tuh mikir kalau misalkan nih si kenalan orang tuanya si Kinanti ini ikhlas gitu ya ngerawat si Kinanti, ngapain ngasih 50 kg beras, maksudnya ngapain ditukar sama 50 kg beras gitu. Terus ya udah aneh aja gitu pas di awal. Terus ternyata kayak dijual si Kinanti ini. Dari titik ini tuh perjalanan hidup Kinanti itu masih panjang banget dan banyak banget penderitaannya. Terus kayak datang bertubi-tubi sampai aku pikir pas aku baca tuh ini kenapa penderitaannya nggak beres-beres gitu ya, kayak sedih banget hidupnya. Dan pelipur laranya itu cuman ketika dia menulis surat untuk Ajuj, dia tuh nulis semua apa yang dialamin sama dirinya, tapi ya nggak pernah berbalas surat itu. Dia cuma ngirim, tapi anehnya Ajuj itu nggak pernah balas. Dan dia ngerasa kayak lama-kelamaan kayak ini Ajuj kenapa sih nggak pernah balas gitu kan? Apa dia nggak peduli lagi sama aku? Apa dia lupa sama aku gitu? Sebenarnya masih panjang sebenarnya ceritanya. Kalau misalkan ngasih tahu event-event yang terjadi di sini, wah banyak banget. Ini tuh menarik ya karena di perjalanan Kinanti ini ada banyak isu yang diangkat. Dari pas awal ada isu agama diangkat, isu edukasi diangkat, terus isu parenting juga diangkat, isu tentang TKW, terus human trafficking, perbudakan modern. Ketika Kinanti akhirnya terbebaskan gitu ya dari perbudakan ini, isu liberalisme juga diangkat gitu. Terus banyak sih menurut aku yang menarik, walaupun sebenarnya Taksara GK ini nggak ngebahas isu-isu ini dengan mendalam gitu, karena ini kayak isu-isu ini adalah latar-latar di dalamnya gitu, bukan si cerita utamanya. Terus kan ada Mbah Gogoh kan, si Mbah Gogoh ini sebenarnya salah satu orang di dusun itu yang emang imannya itu lebih lurus lah ya daripada sisa orang-orang yang ada di dusun. Nah si Rois ini kan bapaknya si Ajuj kan, nah si bapaknya Ajuj itu benci sama almarhum suaminya Mbah Gogoh karena bilang kalau minta sama Gusti Allah itu gak usah pakai sesajen, sholat wae banyak-banyak, kata Mbah Gogoh tuh kayak gitu. Tahu kan kalau Ajuj sama Kinanti itu gak direstuin hubungan pertemanannya sama orang tua mereka masing-masing. Kalau dari keluarganya Kinanti itu yang paling gak setuju Kinanti temenan sama Ajuj itu si mboknya, ibunya. Sedangkan kalau dari keluarganya Ajuj, udah dua-duanya lah udah nggak setuju si mbok sama si bapaknya itu. Bapaknya Kinanti itu bilang ke bapaknya Kinanti, namanya Mangun, dia tuh bilang ke istrinya kayak gini, mboknya anak-anak jangan dipaksa jadi orang dewasa, mboknya biarkan mereka jadi anak-anak. Taunya kan bermain, berteman, orang tua yang suka musuhan, jangan bawa anak-anak, kata Mangun kayak gitu. Jadi walaupun saat itu emang gitu ya, Mangun itu dianggapnya buruk karena dia ada seorang penjudi dan sebagainya, tapi punya sense parenting yang lebih daripada orang tuanya Ajuj maupun istrinya gitu. Di masa ketika si Kinanti jadi TKW, jadi sedihnya tuh, dan aku ngerasa kayaknya ini masih terjadi deh sampai sekarang ya, pemikiran orang-orang Arab yang bahwa pembantu adalah budak, boleh diapa-apain, ada hal-hal yang gak manusiawi gitu tentang perbudakan modern ini. Terus si Kinanti itu disiksa kan, terus abis itu Kinanti tuh bilang kayak gini, saya muslim, nyonya muslim, kenapa begini tega? Terus si majikannya tuh bilang kayak gini, jangan buat persamaan antara kita, saya majikan, kamu pembantu. Terus tapi ini tuh salah satu kalimat yang bikin aku marah, kayak pas aku habis baca tuh kayak langsung what the gitu kan, kenapa ya? Maksudnya emang sih ada orang-orang jahat, tapi kenapa sih, aku juga mikir kenapa sih orang bisa tega kayak gitu. Terus dia ke KBRI. Salah satu yang bikin sedih adalah KBRI itu kayak seolah-olah kasus kayak Kinanti itu banyak yang kerja atau sampai itu disiksa sama majikannya, nggak digaji, terus dia kabur, terus dia ke KBRI. Udah tahu banyak kejadian kayak gini tuh, kenapa nggak bikin cara yang lebih baik kita tuh ya. Cuman aku juga kan cuman baca sekilas dari buku ini, jadi aku juga kurang tahu sebenarnya situasi aslinya tuh seperti apa gitu. Udah jadi TKW, dia kabur ke KBRI, terus dia tuh diculik sama mafia tenaga kerja gitu, terus habis itu dibawa ke Kuwait gitu. Pokoknya banyak lah yang terjadi di situ. Si majikan itu mau ke Amrik, jadi dia ikutan ke Amrik tuh. Nah pas di Amrik tuh ternyata si keluarga itu ternyata nggak baik-baik gitu, terus disiksakan, wah disiksa. Nah dari situ alhamdulillah banget dia bisa kabur, terus ditolong sama ibu-ibu di masjid gitulah. Kan dia udah dalam keadaan babak belur, terus kayak lemes banget gitu kan. Dia ditolong sama ibu-ibu di situ, dibawa ke rumahnya, terus habis itu dibawa ke pengadilan,
Dan pas di pengadilan, hasil pengadilannya itu dia tuh jadi warga negara Amerika, terus habis itu semua kebutuhannya itu dibiayai sama negara. Penerjemahnya tuh mikir kayak gini, Kinanti itu terjebak di situasi serba sulit ini akibat kemiskinan dan kebodohan yang seolah-olah dipelihara di negerinya gitu. Tapi iya nggak sih, emang bener kayak gitu nggak sih yang terjadi? Kayak seolah-olah emang kemiskinan sama kebodohan itu emang dipelihara di sini gitu. Padahal SDM kita banyak, sumber daya alam kita banyak. Kenapa sih kita keadaannya masih kayak gini? Why? Tentu aja gitu kan, dengan ini dibiayai oleh Amrik sampai sekolah, tentu wawasan dia udah lebih terbuka, terus habis itu pikirannya lebih terbuka, dan dia jadi pintar banget gitu. Jadi penulis, terus habis itu dia jadi profesor juga. Dia jadi pintar banget. Cuman menurut aku apa yang terjadi sama Kinanti ketika dia tambah pintar, dia tuh nggak padi itu kalau semakin berisi semakin menunduk, tapi dia tuh enggak gitu. Jadi kayak ada kesombongan dalam diri Kinanti yang aku rasain ketika aku baca sih kayak gitu. Kinanti itu sama sekali belum bisa lepas dari kenangannya tentang Ajuj gitu. Dia masih si pelipur laranya masih Ajuj gitu. Kalau misalkan dia sendirian, kalau dia dia pasti ingetnya masih tetap ke Ajuj gitu. Makanya dia nggak bisa ngebuka hati dia untuk orang lain. Akhirnya dia tuh pengen nulis buku tentang cerita dia sama Ajuj gitu kan. Terus dia ngerasa ada sesuatu yang belum selesai tentang dia sama Ajuj, dan akhirnya dia pulang ke Indonesia. Kan ketemu tuh Ajuj sama Kinanti. Terus Kinanti tuh ngomong tentang hal-hal yang udah sangat ilmiah gitu. Terus Ajuj bilang kayak gini, aku nggak mudeng Ti, kalimatmu ilmiah sekali, aku nggak ngerti. Dan di sini aku tuh ngerasa kayak, maksudnya Kinanti ngerti dong, Ajuj itu cuman lulusan SMP, terus habis itu dia udah gak tahu S2 apa S3 mungkin saat itu. Terus habis itu cara dia ngomong kayak gitu, menurut aku itu merendahkan sekali gitu, dan sangat disayangkan. Padahal dia tuh bisa nggak kayak gitu cara ngomongnya itu yang ya ampun, kadang-kadang gemes aja gitu ya. Oh, ada satu yang aku seneng tentang edukasi ini ya, tentang sekolah. Jadi Kinanti itu kan punya adik namanya Hasto. Terus Hasto tuh pengen disekolahin sama si Kinanti, sekolahin SMA gitu di Jogja, di kotanya. Terus si Kinanti itu bilang kayak gini, sekolah itu pentingnya biar pikiran kamu terbuka. Nanti lulus SMA, kamu harus kuliah. Tujuannya bukan untuk cari kerja, tapi untuk membuka wawasan dan cara berpikir kamu. Jadi kalau misalkan sekarang banyak ya orang kuliah, tujuannya ya udah yang penting habis kuliah dapat kerja, cari uang ya. Itu penting sih, tapi kita tuh mendapatkan pendidikan itu tujuan utamanya bukan itu gitu. Aku berkali-kali dibilang sama ibu aku, kita tuh kuliah bukan untuk itu. Bukan utamanya tuh bukan untuk kita dapat uang gitu, tapi untuk kita sendiri, buka wawasan kita, ngebantu orang lebih banyak. Kalau misalkan uang mah itu kayak sampingan lah. Jadi kadang-kadang walaupun aku sedih juga ya, sampai saat ini aku belum menghasilkan gitu ya. Kenapa jadi curhat ya? Untuk kelanjutan kisah Kinanti, ini masih ngerekam. Setelah mereka kembali ke Indonesia, setelah Kinanti kembali ke Indonesia, yuk kalian baca sendiri aja ya, rame kok. Bacanya dari awal, tapi ya kalau nggak dari awal kayak nggak gitu. Apa yang bisa aku petik dari kisah ini, kadang-kadang cinta tuh aneh ya. Aku baca yang orang lain tuh kata mereka kisah cinta ini cukup realistis, padahal buat aku kayaknya ini tidak begitu realistis. Kayak emang beneran bisa ya orang kayak memendam sampai 20 tahun gitu. Realistis nggak sih? Kata aku nggak realistis. Si Ajuj mencari, Kinanti mencari, dan pas akhirnya ketemu, gimana coba? Buat kalian yang punya rekomendasi buku yang mirip-mirip kayak Kinanti, atau yang latar-latarnya mirip-mirip, atau yang menurut kalian menarik aja, bisa dong share juga di bawah. Bye-bye.